Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah malas aliasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk diantaranya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga pada hari ini di hari Jumat tanggal 29 Sya'ban bertepatan dengan 28 Februari 2025 kita masih diberi kesempatan Allah untuk hadir di majelis ilmu ini untuk mengikuti kajian kitab hadis Sahih Al-Bukhari. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Masih di Kitabul Adzan, kita akan mulai dari bab 35. Imam Al-Bukhari memberi judul Babu Isnani Fama Qawqawma Jama'atun. Bab 2 orang atau lebih hendaknya berjamaah. Hadisnya 658. Imam Al-Bukhari telah berkata, Haddatsana Musaddad, telah menceritakan kepada kami Musaddad, qala, dia berkata, Haddatsana, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai', Yazid bin Zurai', qala, dia berkata, Haddatsana Khalidun, telah menceritakan kepada kami Khalid an Abi Kilabah, dari Abu Kilabah, an Malik bin Al-Huwairis, dari Malik bin Al-Huwairis, dari Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, Idza apabila hadaratis sholat, telah datang waktu sholat, fa'adzana, maka azanlah kamu berdua, wa qima, kumandangkanlah iqamah, summa, kemudian liya ummakuma, mengimamilah salah seorang dari kamu berdua, akbarukuma, yang paling tua usianya. Hadis ini diketengahkan oleh Imam Al-Bukhari untuk menjadi dalil bahwa ukuran dikatakan berjamaah minimal ada 2 orang. 2 orang ini tentu satu sebagai imam dan satu sebagai makmum. Sebab kalau 2 orang tapi tidak ada yang jadi imam, tidak ada yang jadi makmum, tidak bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah, tapi sholat bersama tapi sendiri-sendiri. Malik bin Al-Huwairis ini pamit kepada Rasulullah bahwa dia akan melaksanakan suatu perjalanan sebagaimana dijelaskan di dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Rasulullah berpesan, ketika nanti sudah datang waktu sholat, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban pertama tentu melaksanakan sholat itu sendiri.
Kemudian Rasulullah berpesan, ketika waktu sholat sudah datang, hendaknya salah satu di antara dua orang ini, siapa? Apakah Malik bin Al-Huwairis atau sahabatnya yang membersamainya dalam safar, hendaknya satu orang ada yang azan. Kemudian satu orang iqamah. Kemudian kata Rasulullah, laksanakanlah sholat berjamaah dengan memilih yang paling tua usianya untuk menjadi imam. Ini yang Rasulullah pesankan kepada Malik bin Al-Huwairis. Artinya apa benar itu? Melalui hadis ke-658 ini, kita mendapatkan informasi dari Imam Al-Bukhari bahwa ketika kita bepergian dalam keadaan bersama, ada teman yang membersamai kita, maka upayakan sholatnya berjamaah, jangan sendirian. Dan untuk melaksanakan sholat berjamaah ini rangkaiannya sama, ada azan, ada iqamah. Artinya tidak karena hanya berdua kemudian langsung iqamah, tidak. Rasulullah pesannya adalah fa'adzana wa qima, azan dulu baru iqamah, walaupun hanya berdua. Kemudian masih di dalam penjelasan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menceritakan yang beliau kutip dari riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwa ada seseorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia tertinggal sholat berjamaah. Dia hendak melaksanakan sholat sendirian. Kemudian Rasulullah SAW mengajukan pertanyaan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mau bersedekah? Maksudnya bagaimana? Imami. Jadi yang datang ini nanti sebagai makmum terhadap orang yang sudah sholat berjamaah. Yang baru datang nanti mendapatkan pahala sholat berjamaah. Yang sudah sholat, ngimami dia nanti mendapatkan pahala sedekah. Karena pertanyaannya, siapa yang mau bersedekah? Dan Bapak Ibu, ketika kita mengkaji tentang ayat-ayat infak di Al-Baqarah mulai 261 sampai dengan 274, kita sudah memahami bahwa di antara infak itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Dan di antara sedekah sunnah itu ada sedekah materi, ada sedekah non materi. Sedekah materi itu pemberian harta dari orang yang punya kepada orang yang tidak punya, dari orang yang kaya kepada orang yang tidak mampu. Ada sedekah non materi, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu adalah sedekah. Bermuka manis kepada saudara muslim itu sedekah, termasuk memfasilitasi saudara muslimnya untuk mendapatkan pahala berjamaah, itu dihargai sedekah. Ini penjelasan hadis 658. Jadi simpulannya apa? Berdua ketika ada imam dan makmum, ini sudah sah hukumnya menjadi sholat berjamaah. Tinggal nanti posisinya karena laki-laki dengan laki-laki ya berdirinya sejajar. Ya, makmumnya berada di sebelah kanan imam. Sebagaimana ketika Abdullah bin Abbas menginap di rumahnya Maimunah, ketika Rasulullah sedang di tempat yang sama, Rasulullah bangun, Abdullah bin Abbas ikut bangun, Rasulullah sholat, kemudian dia ikut sholat. Abdullah bin Abbas berdiri sebelah kirinya, kemudian dipegang Rasulullah, digeser berdiri ke sebelah kanan. Maka ini menjadi syariat. Kalau makmumnya hanya satu orang, laki-laki dengan laki-laki, maka posisinya adalah sejajar. Bukan depan belakang, tetapi sejajar. Kemudian bab 36. Babu man jalasa fil masjidi yantadiru sholata wa qadlul masjidi. Bab orang yang duduk di dalam masjid menunggu sholat dan keutamaan masjid-masjid, wa qadlul masajidi, keutamaan masjid-masjid. Hadisnya ada 3, 659, 660 dan 661.
Satu. Kita mulai dari 659. Haddatsana Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah an Malikin dari Malik, an Abi Sinadi dari Abu Sinad, anil A'raji dari Al-A'raj, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Anna bahwasanya Rasulullah SAW qala telah bersabda, al malaikatu malaikat tusolli bersolawat ala ahadikum atas salah seorang di antara kalian madama fi musolah selama dia berada di tempat sholatnya, malam yuhdis jika dia tidak berhadas. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. La yazalu ahadukum fi sholatin, terus menerus kalian dalam keadaan sholat, madamati sholatu selama kalian berada di tempat sholat, tahbisuhu kalian menahannya, la yamna'uhu tidak ada yang menghalanginya, ayyang qoliba ila ahlihi dia kembali kepada keluarganya, illa sholatu kecuali sholat. Di hadis 659 Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang setelah selesai sholat dia tidak meninggalkan masjid kemudian menunggu waktu sholat berikutnya. Seperti kita malam hari ini Bapak Ibu, kita tadi sudah sholat jamaah maghrib, kemudian kita tidak pulang nunggu sholat isya. Nah, sambil nunggu isya kita ada kegiatan kajian. Apa yang Rasulullah janjikan? Yang pertama, malaikat akan bersolawat kepada orang yang menunggu sholat berikutnya. Di Al-Quran surah ke-42 ayat 5 As-Surah, Allah SWT telah berfirman, takadu samawatu, takadu hampir-hampir, as-samawatu langit, yatafatturna pecah, min fawqihinna dari atasnya. Apa yang menyebabkan langit itu hampir-hampir pecah? Karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal malaikatu dan malaikat yusabbihuna mereka bertasbih bihamdi rabbihim dengan memuji Tuhan mereka. Para malaikat senantiasa bertasbih memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan yang malaikat juga sampaikan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada mereka Allah akan menciptakan khalifah. Mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu dan kami nusabbihu kami senantiasa bertasbih. Senantiasa artinya para malaikat itu bertasbih terus-menerus. Kalau manusia kan kadang-kadang bertasbih, kadang-kadang tidak. Kemudian apa yang mereka lakukan berikutnya? Wa yastaghfiruna dan mereka meminta ampunan. Liman untuk orang-orang fil ardi di bumi. Jadi para malaikat itu oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tugas untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang ada di bumi. Berarti kita termasuk berpeluang didoakan oleh para malaikat. Syaratnya apa? Di antara yang didoakan oleh para malaikat dimintakan ampunan berdasarkan hadis 659 adalah tadi selesai sholat menunggu sholat berikutnya. Tentu ini sholat-sholat yang waktunya berdekatan, maghrib dengan isya. Kalau isya dengan subuh ya jangan, habis isya nanti pulang. Jangan karena pengen didoakan malaikat habis isya tidak pulang nunggu subuh. Habis subuh tidak pulang nunggu zuhur. Habis zuhur tidak pulang nunggu
habis asar mulai nunggu maghrib kulit bojo nih begitu ya. Kecuali nanti 10 hari terakhir Ramadan mau itikaf itu kan sudah pamit pada istri, pada keluarga mau itikaf di masjid. Nah, ini. Jadi waktu-waktu yang berdekatan. Kemudian Bapak dan Ibu, hadis ini memberikan semangat kepada kita. Apa sebabnya? Karena di antara yang sangat kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah ampunan. Kalau kita lihat di Al-Qur'an surah Al-Kahfi pada ayat ke 49 ini, setelah nanti kita di mahsyar, Allah akan berikan catatan amal. Dan dalam catatan amal itu semuanya terekam, tercatat, tidak ada yang tertinggal. Ayatnya begini. Wa wudi'al kitabu wa wudi'a, dan diletakkan al-kitabu, kitab catatan. Fatarul mujrimina, maka kamu akan lihat orang-orang yang berdosa, musfiqina, mereka ketakutan. Apa yang menyebabkan mereka ketakutan? Sebab semua perbuatan dosanya tercatat. Mimma, daripada apa, bihi, yang ada di dalamnya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, ya wailatana, tuhai celakalah kami. Mali hadzal kitab, apa yang ada dalam catatan ini? La yughadiru, tidak ada yang tertinggal, shaghiratan, yang kecil, wala kabiratan, dan tidak ada yang tertinggal yang besar, illa, kecuali ahsoha, tercatat di dalamnya. Ini sama dengan yang Allah sampaikan di Al-Qur'an surah Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amaliyah besar tercatat, amaliyah kecil tercatat. Keburukan besar tercatat, keburukan kecil juga tercatat. Wa wajadu, dan mereka mendapatkan ma'amilu, apa yang telah mereka kerjakan, hadiro, ada, hadir, datang, lengkap. Sejak kapan? Sejak balik sampai dengan dicabutnya nyawa. Disinilah Bapak dan Ibu, kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baik atas permohonan kita, permohonan orang-orang mukmin yang mendoakan kita, maupun permohonan para malaikat yang mendoakan kita. Sebab semakin banyak yang memintakan ampunan, peluang diampuni semakin besar. Tapi tentu saja setelah kita mengkaji hadis ini, tidak kemudian ngandelakan, nyegerakan, tenang setiap habis maghrib tidak pulang, nunggu isya supaya dimintakan ampunan. Tetapi di luar itu melakukan pelanggaran, ya sama saja. Jadi ketika malaikat sudah memintakan ampunan kepada Allah untuk kita, maka kita masing-masing berkewajiban menjaga diri agar tidak melakukan pelanggaran. Sebab dosa yang dilakukan semuanya tercatat. Hindari semaksimal mungkin, jangan sengaja berbuat dosa. Kalau sengaja berbuat dosa namanya nantang. Nanti kan sama dengan iblis ketika disuruh sujud tidak mau. Ini kan nantang. Nanti jatuhnya ke dalam kesombongan. Kemudian Allah memberikan penegasan, wala yadlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Inilah kita butuh permohonan ampunan dari diri kita. Maka ketika nanti memasuki bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, di waktu sahur itu berarti pukul 00 sampai dengan azan subuh, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk banyak beristighfar.
as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Ali Imran ayat 17 ya. Wal mustaghfirina bil ashar. Setelah selesai sahur sambil nunggu azan subuh misalnya di rumah ataupun melangkahkan kaki ke masjid, silakan banyak beristighfar. Baik yang redaksinya astagfirullah maupun doa-doa lain yang Allah dan Rasulnya ajarkan yang di dalamnya ada permohonan ampunan. Misalnya sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, sampai selesai. Atau mau membaca doanya Nabi Adam ya boleh. Rabbana dolamna angkusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doanya Nabi Yunus ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan dimakan ikan ya, berdoa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau doanya Nabi Musa ketika minta melihat Allah, kemudian Allah bertajalli kepada gunung, gunungnya meledak, Musanya wa kharra Musa sa'iqa, tersungkur jatuh, kemudian begitu bangun dia mengucapkan kalimat di Al-A'raf itu, subhanaka inni tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ataupun doa-doa lain yang biasa Bapak Ibu baca dalam sholat. Nah, itu yang di dalamnya ada permohonan ampunan, silahkan diperbanyak. Karena dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman bahwa pada sepertiga malam yang akhir Allah turun ke langit dunia. Allah akan kabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Iya, itu kan rangkaian-rangkaian beberapa kalimat dirangkai menjadi satu. Ya. Kalau sesuai dengan panduan hadisnya, Ibunda Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dibaca ketika mendapati malam Lailatul Qadar? Kan malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan nanti pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Itu kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, bukan fa'fu anna. Redaksi hadisnya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena memang suruh bacanya sendiri-sendiri, bukan bersama-sama. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Jadi ada meminta ampunan, ada meminta maaf. Bedanya apa? Allah SWT itu kan punya Al-Asmaul Husna. Allah menyebut dirinya Al-Ghafur, Maha Pengampun. Selain Al-Ghafur maknanya Maha Pengampun, Al-Ghafur maknanya adalah Maha Menutupi. Jadi ketika nanti di mahsyar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menerima permohonan kita. Kita akan minta ampunan ya Bapak Ibu ya. Astagfirullah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Atau ketika iftiros, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Ini kan minta ampunan. Selain maknanya minta ampunan, kita minta agar kesalahan kita ditutupi. Sehingga nanti ketika di mahsyar kita tidak terhina. Di Ali Imran kan ada ayat yang menyampaikan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaitah wa ma lidzalimina min ansar. Ya Tuhan kami, orang yang Engkau masukkan dalam neraka maka dia orang yang terhina. Termasuk kita akan terhina ketika kesalahan kita nanti
tidak Allah tutupi di masa. Maka ketika kita minta ampunan, selain maknanya diampuni, juga kita minta kepada Allah agar kesalahan kita ditutupi. Sehingga di mahsyar orang lain tidak melihat kecuali diri kita dan Allah. Nah, doa tadi, Allahumma innaka afuun, al-afu selain artinya maha memberi maaf, al-afu maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya adalah menghapus. Jadi ketika Allah sudah menutupi, kita berharap, kita bermohon, kita berkeinginan Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita. Sehingga yang tersisa apa? Yang tersisa adalah kebaikan. Itu makanya doanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, itu setelah di hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya, yang seperti ini tidak ada tuntunannya. Jadi doanya sendiri-sendiri saja, ya, tidak dipandu berjamaah, itu tidak ada tuntunannya. Betul. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika 3 malam pertama di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu kan melaksanakan yang sekarang disebut dengan sholat tarawih atau qiyamul Ramadan, ya seperti ketika malam-malam biasa melaksanakan tahajud. Tidak ada doa yang dibaca untuk menyelingi. Setelah salam itu tidak ada doa yang dibaca. Ya. Sama dengan ketika kita tahajud. Begitu. Yang dimintakan tadi Bapak Ibu ya, ampunan. Jadi mudah-mudahan ketika kita setiap hari Jumat, malam Sabtu kita ngaji, kita menunggu waktu sholat, dapat ilmu, di samping kita berada di majelis zikir seperti ini, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah SAW itu bertanya kepada para malaikat. Kata Allah, apa yang dilakukan oleh hambaku? Jadi kalau kita duduk seperti ini, itu Allah bertanya kepada para malaikat, apa yang dilakukan hambaku? Mereka sedang bertasbih, bertahmid, memujimu ya Allah. Terus Allah tanya kepada para malaikat, apakah mereka melihatku? Tidak. Kita kan tidak melihat Allah. Kemudian Allah bertanya, bagaimana kalau mereka melihatku? Tentu mereka akan semangat, akan lebih semangat, giat untuk bertasbih, untuk bertahmid, untuk bertakbir, untuk bertahmid. Terus Allah tanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka minta? Mereka meminta surgamu ya Allah. Allah tanya lagi, apa mereka pernah melihat surga? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat surga? Tentu mereka akan bersemangat untuk mendapatkannya. Buktinya Bapak Ibu, hutan-hutan mangkatkan saking bersemangat untuk mendapatkan surga, kan gitu ya. Jadi hujan bukan halangan, ya bukan halangan, semangat. Walaupun usianya sudah tidak muda, semangatnya masih luar biasa, pertahankan. Ini menginspirasi yang muda-muda. Kalau yang senior saja semangat, apalagi yang belum senior. Ya. Jangan menggunakan kata-kata tua, nanti mari lemes. Ya. Gunakan kata-kata senior. Semangat. Iya. Kalau tua kayak merasanya rental gitu ya. Senior. Iya. Semangat ya. Kemudian Allah bertanya lagi, apalagi yang mereka minta? Mereka meminta pelindunganmu ya Allah dari nerakamu. Apa mereka pernah melihat neraka? Belum. Bagaimana kalau mereka melihat? Tentu mereka akan semakin semangat untuk menjauhinya. Itu dalam Riyadhus Shalihin ada hadis seperti itu. Makanya ketika ada kesempatan kajian-kajian seperti ini, kita maksimalkan. Ada banyak kebaikan yang sudah Allah SWT siapkan ya. Tadi dimintakan ampunan. Yang berikutnya dimintakan apa Bapak dan Ibu?
Allahumma arhamhu. Malaikat berdoa kepada Allah, irhamhu, sayangi dia. Sayangi orang-orang yang duduk di tempat sholat menunggu sholat berikutnya. Tapi tentu niatnya nunggu sholat berikutnya. Bukan karena yang lain. Bukan karena kenapa tidak pulang ke rumah. Yang mau budek Pak, anak ketukaran bayi ini lain. Yang ini tidak dimintakan. Atau kenapa tidak pulang ke rumah? Kalau pulang ke rumah ada yang nagih utang misalnya gitu. Ini kan ya lain. Berarti di masjidnya bukan dalam rangka menunggu sholat, tapi dalam rangka menghindari sesuatu. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, la yazalu ahadukum fi sholatin. Orang yang berada di tempat sholatnya tidak pernah henti-hentinya seperti orang yang sholat. Bukan dalam arti sholat secara lahiriah. Dipahalai, kata Ibnu Hajar itu, sawaban, dipahalai seperti orang yang sedang sholat. Ini kebaikan yang Rasulullah janjikan. Dan janjinya Rasul kan tepat, Bapak. Kata Allah kan wa sodaqal mursalun. Rasul itu semuanya benar. Ya. Sekarang 660. Ini terkait dengan keutamaan masjid ya. Wa fadlil masajid, keutamaan masjid. Yang cerita adalah Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau telah bersabda, sab'atun, ada 7, yudhilluhumullahu, yang Allah akan menaungi mereka fi dhillihi, dengan naungannya. Ini yang Allah janjikan. Berarti kapan terjadinya? Pada hari mahsyar, hari pengumpulan. Kalau kita lihat di Al-Kahfi ayat 43-44. Walam takul lahu fi'atun yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira. Walam takun, dan tidak ada, lahu, untuknya. Untuk manusia itu tidak ada apa? Fi'atun, segolongan, yang surunahu, yang akan menolongnya. Di mahsyar tidak akan ada yang datang memberikan pertolongan. Min dunillahi, selain Allah. Wa magana muntasiro, dan tidak akan ada yang datang memberikan pertolongan. Hunalikal walayatu, hunalika, di sana di mahsyar, al walayatu, pertolongan itu, perlindungan itu, lillahil haqqi, hanya milik Allah. Ya, hanya milik Allah. Ini Allah yang menciptakan. Siapa yang akan Allah tolong? Di hadis ke-660, yang akan Allah berikan perlindungan. Makanya setelah malam hari ini kita bersemangat, Bapak dan Ibu. Kalau bisa 7-7-nya, kita raih 7-7-nya. Kalau bisa 6-nya, kita raih 6. Kalau tidak bisa, ya minimal 1 di antara 7 itu. Jangan sampai ke 7-7-nya kita belum. Berarti siap-siap kepanasan di mahsyar. Yang pertama apa? Ini yauma la dilla illa dillu. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Ini kan sama dengan Al-Kahfi 44 tadi. Hunalikal walayatu lillahil haq. Ini cirinya hadis sahih. Cirinya hadis sahih itu akan berkesesuaian dengan Al-Quran. Kalau ada yang tidak berkesesuaian dan itu sahih, biasanya fungsinya sebagai bayan tahsis, pengkhususan. Tapi kalau ada hadis kok bertentangan dengan Al-Quran, ya yang kalah hadisnya. Tertibnya kan Al-Quran dulu, baru hadis. Yang pertama, siapa yang akan Allah berikan perlindungan pada hari tidak ada perlindungan? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil itu? Pemimpin yang bertindak sesuai dengan aturan dan
Ketika bicara pemimpin, Rasulullah SAW menyampaikan pernyataan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi tiap-tiap adalah pemimpin. Seorang suami pemimpin bagi istri dan anaknya. Seorang istri pemimpin bagi anak-anaknya. Seorang anak pemimpin bagi dirinya. Maka ketika seorang suami mau mendapatkan perlindungan, pada hari tidak ada perlindungan, ya jadilah suami yang adil. Kelola rumah tangga sesuai dengan aturan Allah, ittiba dengan Rasulullah SAW. Dipedomani. Misalnya An-Nisa ayat 34, ya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Sama-sama Rasulullah berpesan, berilah istrimu makanan apa yang kamu makan. Jadi kalau suami besok tanggal 1 ya pas ya bayar. Nah, 1 gajian misalnya gitu ya. Nah, kemudian pulang ambil gaji mampir, puasa ya. Harus kita oh iya puasa. Nah, jika tidak bulan Ramadan gitu ya. Jika tidak bulan Ramadan, misalnya habis kajian, mampir di warung, jangan lupa habis makan bungkus. Nah, untuk ittiba kepada Rasul, berilah istrimu makanan apa yang kau makan. Ya, nah, ternyata kesukaannya beda. Kalau sukanya beda ya disesuaikan. Jangan kemudian kesukaannya beda. Yang penting kan yang saya makan. Suaminya senangnya sate kambing misalnya, istrinya senangnya sate ayam. Iya. Iya, tinggal sedang. Ya silakan, silakan. Itu teknisnya begitu. Kemudian istri misalnya, istri juga pemimpin ya, memimpin anak-anaknya. Berperilakulah sebagai ibu mengikuti aturan Allah, ittiba kepada ajaran Rasulullah SAW. Termasuk ketika bapak dan ibu menjadi pemimpin di luar keluarga, ikuti aturan, itu namanya pemimpin yang adil. Di An-Nisa ayat 135 ya. Ini ada pesan Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala. Pesannya begini. Pesannya adalah ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak-penegak keadilan. Bersaksilah karena Allah, walau ala anfusikum, walaupun untuk diri kalian, awil walidaini atau untuk kedua orang tua, wal akrobina atau untuk keluarga dekat. Ya, ini yang Allah sampaikan. Iyakun huniyan au fakiron fallahu aula bihima. Terhadap orang kaya atau orang fakir, maka Allah adalah pelindung keduanya. Kemudian Allah ingatkan begini, Bapak Ibu. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Janganlah kalian mengikuti perasaan yang membuat kalian tidak bisa berlaku adil. Jadi kita tahu kenapa ada orang tidak bisa berlaku adil, karena mengikuti perasaan. Ora penak wong dewek ya, angger kae wong sejen kan gitu. Iya, jadi ini Allah sudah ingatkan. Kalau dari pemimpin kemudian tidak adil, mementingkan orang-orang tertentu, ya siap-siap. Di masar tidak akan diberi perlindungan. Berarti dibiarkan akan kepanasan. Yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih. Syabun itu pemuda. Kalau di
ada ART, organisasi kepemudaan, biasanya maksimal usia 40 ya, Mas. Iya, jadi kalau kita kayaknya sudah tidak ada yang masuk pemuda ini. Mantan pemuda. Iya, jadi yang kedua yang Allah berikan adalah pemuda yang nasa'a hidupnya di ibadati rabbih, untuk beribadah kepada Tuhannya. Kenapa tidak orang tua? Kalau orang tua untuk ibadah memang sudah saatnya. Kalau sudah usianya bertambah, tidak rajin ibadah, kira-kira mau apa? Nah, kalau pemuda kan godaannya masih besar, kebutuhannya masih banyak, tetapi dia memilih untuk lebih dekat kepada Allah, maka Allah akan berikan perlindungan. Yang ketiga, ini katanya dengan wafadlil masajid. Warajulun, dan seseorang kolbuhu, hatinya mu'allakun bil masajid, yang tertambat di masjid. Siapa orang yang tertambat hatinya di masjid tadi? Orang yang tidak pulang untuk menunggu waktu sholat berikutnya. Atau orang yang ketika di rumah kemudian mendengarkan adzan bahagia. Karena ada orang yang kalau adzan tidak bahagia, protes, nembeke sholat mekius adzan maning katanya, nembe jagung adzan maning. Ya karena sholatnya di akhir waktu sih, duhur jam 3:45. Ya begitu rampung sholat adzan asar, diprotes sing adzan ya. Atau besok kalau Ramadan ya, habis maghrib pulang terus buka makan minum selonjor, nembe selonjor adzan isya, protes nembe buka us adzan maning kan. Jadi kayak orang bombong rumah adzan. Jangan begitu. Begitu mendengar adzan, alhamdulillah, panggilan sudah datang. Kemudian mendatanginya ya dengan semangat. Tapi tetap kan sakinatan wal wiqara, dengan sakinah, dengan tenang dan dengan penuh kewibawaan. Tidak usah melayu-melayu. Akan perintah Rasul begitu. Ini orang yang hatinya tertaut di masjid. Sudah berapa? 3. Sekarang 4 ya. Warajulani tahabba billahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Apa cirinya? 2 orang yang bersahabat, ketika keduanya bertemu, itu motivasi untuk mentaati Allahnya berlipat ganda. Kan ada orang begini, bilang sama temannya, saya kalau ketemu jenengan, meningkatkan motivasi. Motivasi apa? Untuk mentaati Allah. Dan ketika temannya melakukan pelanggaran, tidak ragu-ragu untuk memberikan nasihat. Itu namanya orang yang saling mencintai karena Allah. Karena banyak orang yang berteman ketika dalam keadaan baik, tapi ketika dalam keadaan terburuk, ditinggal. Makanya ada kalimat syair kan, banyak teman di meja makan. Iya kan, dalam keadaan senang. Tapi ketika lagi bangkrut, krut, misalnya gitu kan, bubar kabeh. Disapa langsung pada ingkat kabeh, bukan silih duit sih. Ini bukan sahabat. Jadi sahabat itu ya bersama di waktu senang, bersama di waktu sedih. Ketika benar diikuti, ketika salah diingatkan. Itu namanya 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana? Kalau itu lain. Kalau itu kan kewajiban, gitu ya, kewajiban. Suami istri itu memang kewajibannya begitu ya. Kan kalimatnya hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Yang ke 5. Wa rajulun talabathu imra'atun zatu mansibin
wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita bangsawan dan cantik, diajak dalam tanda kutip begitu ya. Kemudian dia bilang apa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Seperti Nabi Yusuf yang diajak oleh Juleha apa Juleho? Juleho, diajak oleh Juleho. Iya. Diajak oleh Juleho. Kemudian Nabi Yusuf lari, pas lari ditarik celananya, maka celana belakangnya berobot ya. Nah, itu namanya orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang keenam, Isa. Wa rajulun tasaddaqa ahfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Orang yang bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Nih, terakhir, wa rajulun zakarallaha qawliyan fafadat aina. Seseorang yang ketika sendirian ingat kepada Allah, kemudian berlinanglah air matanya. Ada juga Bapak Ibu, orang yang ketika sendirian ingat Allah nangis, tapi ternyata nangisnya bukan karena Allah, karena dewekan sepila kekancane putune pada diteleponi orang gelem dolan. Nangisnya nangis wong kelara-lara itu lain. Ini nangisnya karena rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 7 golongan ya. Selesai 660. Demikian kita tutup nih gimana? Mulai ada di kalau sholat berjamaah boleh. Kalau di rumah juga ini di tempat jauh dari ada adanya atau yang juga ini kalau berjamaah 2 orang saja dan datang atau masuk 2 orang. Jadi kan berbalik dengan imam itu apa imamnya maju? Iya, yang pertama mengikuti perintah Rasul tadi, Bapak Ibu ya. Kalau kita berjamaah, Rasul meminta azan iqamah. Jadi dimanapun, ketika kita safar atau ketika kita di masjid, atau misalnya kita berada di rumah, yang di rumah itu tidak ada jauh dari masjid sana sini, itu tetap aturannya sama, azan iqamah, kemudian adakan berjamaah. Yang kedua, kalau kita sedang sholat berdua, kemudian ada makmum lagi, maka langkah pertama makmum mundur, menemani makmum yang baru datang. Tapi jika mundur tidak memungkinkan, karena posisi ruangan yang sempit, berarti imam yang maju. Misalnya di tempat sholatnya kok sudah mepet, kalau mundur nyeblok tembok misalnya gitu kan, ya berarti imamnya yang maju. Nah kalau tidak bisa, ya apa boleh buat, berarti berjajar. Iya begitu ya. Jadi mana yang paling memungkinkan. Tapi langkah pertama adalah imam makmumnya yang untuk. Demikian Bapak Ibu, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.